Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, selamat datang kembali di channel Kusnadi87. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal listening di Google Form. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik sahabat YouTube semua, kita bisa memulainya dengan membuka Google Chrome kita, kemudian bisa kita masuk ke drive kita. Oke, kalau sudah tampil Google Drive kita bisa membuat, misalnya kita buat folder baru dulu. Di sini misalnya saya akan membuat untuk soal ulangan harian ya, UH misalnya, UH1. Nah, ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Kemudian saya buka foldernya. Kemudian saya buat baru di sini Google Formulir ya. Oke, kalau sudah tampil formulir tanpa judul seperti ini, jadi teman-teman semua di sini saya tidak akan memberikan tutorial untuk membuat header ataupun membuat login, nama dan sebagainya, karena di sini fokus untuk membuat soal listening. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tutorial yang lain bisa melihat di link pojok kiri atas atau bisa melihat video-video saya sebelumnya. Oke, untuk di sini bisa kita buat judul terlebih dahulu ya. Misalnya di sini saya buat UH1 misalnya, atau dibuat lengkap saja ulangan harian pertama. Kemudian di sini misalnya untuk mapelnya bisa TIK ya. Jadi saya contohkan TIK, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Kemudian sebelum dilanjutkan ke membuat pertanyaan, untuk membuat sebuah soal listening itu membutuhkan ekstensi ya. Ekstensinya namanya Mote ya, tulisannya Mote, nanti bisa dicari. Kita klik dulu di sini supaya sama dengan yang ada di sini. Oke, kita masuk ke ekstensi dulu. Caranya bisa kita ke Google Chrome kita di pojok sini, pojok kanan atas sini, kita klik, kemudian More Tool, kemudian ke extension ya. Nah, ketika sudah nyampe di sini bisa kita klik 3 garis di sini, extension ini kita klik, kemudian open Chrome Web Store ya. Kita akan coba mencarinya dulu, kemudian kita menambahkan karena di sini masih belum ada. Klik di sini. Kemudian bisa kita melakukan pencarian di web store ini. Kita ketikkan saja Mote seperti itu ya, atau Mod. Nah, di sini akan ketemu Mod Voice Note and Feedback ya. Jadi kita menggunakan ekstensi Mod ini, kita klik saja, kemudian kita tambahkan atau add to Chrome atau tambahkan ke Chrome. Oke, masih ngecek, checking. Kita tunggu sebentar. Kemudian kalau ada peringatan seperti ini kita tambahkan add extension. Oke, dia sedang menambahkan ke Chrome. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan atau memilih usia kita. Please tell us your age ya, misalnya umur saya sudah 18 plus. Kemudian kita centang di sini, kemudian
sign in with Google ya, kita harus login ke Google kita, gunakan email kita tentunya. Oke, mod meminta akses ke akun Google Anda, kemudian bisa kita lanjutkan. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita kembali ke halaman extension, bisa kita cek di sini. Nah, ini sudah ada ya. Tadi masih belum ada karena kita sudah menambahkannya, maka dia akan ada di sini. Oke, bisa kita tutup ini juga bisa kita tutup. Selanjutnya kita kembali ke ulangan harian ini, bisa kita refresh. Nah, di sini untuk modnya sudah tampil ya. Tadi sebelumnya masih belum ada, sekarang sudah ada karena kita sudah menambahkan ekstensinya. Kita bisa melanjutkan. Jadi misalnya langsung aja kita membuat sebuah pertanyaan di sini. Ini saya buat pilihan ganda ya. Jadi pertanyaannya listening, nanti jawabannya kita bisa menulis opsinya di sini. Ini bisa kita hapus atau kita tulis soal nomor 1 boleh. Ya. Kemudian setelah ini bisa kita klik logo modnya ini kalau disorot klik to record, kemudian bisa kita merekam soal yang akan kita masukkan ya. Kita klik dulu, kemudian allow mic-nya, got it dulu. Oke, kita coba lagi. Jadi kita bisa sudah merekam suara kita kalau timernya sudah berjalan ya. Oke, misalnya saya cancel dulu ya, supaya langsung nanti ketika saya rekam langsung saya membaca soal. Saya cancel dulu. Oke, saya akan membuat pertanyaan untuk soal nomor 1. Berikut ini adalah contoh sistem operasi kecuali. Nah, soalnya sudah saya tambahkan ya. Jadi tadi saya sudah merekam soal untuk soal nomor 1. Di sini sudah ada linknya. Jadi kita biarkan saja. Kemudian kita tambahkan opsinya di sini. Misalnya nomor 1 jawabannya Linux misalnya. Kemudian opsi yang kedua Mac OS ya. Opsi yang ketiga misalnya Windows. Kemudian opsi yang keempat Corel Draw. Nah, kalau sudah seperti ini masih belum ada pilihan jawabannya karena tadi belum saya set untuk jenis ini jenis kuis atau bukan. Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita ke setelan dulu. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini kita aktifkan. Kemudian yang lain-lain bisa disesuaikan. Misalnya nampilkan pertanyaan tidak terjawab, jawaban yang benar. Setelah dirilis atau dimatikan saja. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab, bisa dimatikan. Nilai, oke, diaktifkan. Kemudian jawaban, kumpulkan ini sesuai kebutuhan, satu saja ya. Ini tidak usah diedit. Kemudian oke, sudah. Kita kembali ke pertanyaan. Jadi karena kita sudah menyetel ini untuk sebuah kuis, maka di sini akan muncul tampil kunci jawaban ya. Ini dihapus karena lebih. Jadi kalau sudah muncul seperti ini bisa kita klik kunci jawaban. Ini yang benar yang mana, misalnya yang ini Corel Draw ya. Kemudian poinnya jika benar mendapat berapa, misalnya 10. Oke, selesai. Kemudian di konfigurasi yang lain di sini wajib diisi, kita aktifkan. Kemudian di sini bisa acak urutan opsi. Jadi meskipun soalnya nanti tidak diacak, tapi jawabannya yang diacak. Oke, untuk soal nomor 1 selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Kemudian sama ya, pilihan ganda, kemudian kita lakukan perekaman. Yang termasuk perangkat output adalah
Oke, soal sudah saya rekam, kemudian jawabannya atau opsinya, opsi pertama bisa kita ketik misalnya mouse ya. Kemudian opsi lainnya keyboard. Yang ketiga misalnya monitor. Yang keempat CPU misalnya. Oke, ini dihilangkan saja. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Yang benar adalah monitor, kemudian poinnya 10 ya. Kita selesai. Kemudian ini jawabnya atau wajib dijawab atau wajib diisi. Acak urutan opsi. Oke, kalau benar dapat 10 ya, sama. Oke, ini contoh saja, kita membuat 2 soal saja. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mencoba atau membuat soal listening, bisa menyesuaikan jumlah soalnya, kemudian nilainya mau diberi berapa ketika benar. Dan ini yang paling cocok sebenarnya untuk soal bahasa Inggris, karena soal listening biasanya di bahasa Inggris, tapi saya contohkan di sini soal TIK karena saya kebetulan mengajar TI. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita preview ya hasilnya. Perhatiin jauh, nah seperti ini. Tunggu sebentar, dia masih loading ya. Nah seperti ini. Jadi soal nomor 1 nanti akan ada soal seperti ini, yang nomor 2 seperti ini. Kemudian bisa kita coba klik ya. Berikut ini adalah contoh sistem operasi kecuali. Nah itu adalah soal nomor 1, nanti bisa dijawab sesuai dengan jawabannya, misalnya pilihnya ini misalnya, contoh saya. Kemudian soal nomor 2 yang termasuk perangkat output adalah. Oke, itu soal nomor 2, misalnya output itu monitor misalnya. Kemudian kita kirim. Oke, jawaban Anda telah direkam, bisa melihat skor. Poin total 20 dari 20. Oke, benar semua berarti ya. Jadi seperti ini untuk previewnya. Kemudian bisa kita melihat hasilnya di sini. Nah, di sini ada jawaban. Kemudian kita bisa klik spreadsheet di sini. Kemudian kita buat. Oke, ini adalah hasilnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ketika sudah ditampilkan ke siswa ya. Misalnya mau kita share, mau coba di share ke siswa, kita klik kirim ya. Untuk mendapatkan linknya kita klik kirim, kemudian klik yang link ini, kemudian perpendek URL, dan ini disalin saja. Misalnya saya akan membuat atau membuka baru ya. Saya coba di sini. Anggap ini linknya sudah di-share ke grup ataupun ke classroom. Nah, ini akan login menggunakan email Adam ini. Jadi nanti di sini akan muncul soal listening dan jawaban. Kita refresh. Oke, bisa kita klik di sini untuk mendapatkan soalnya. Nah, di sini seperti ini. Berikut ini adalah contoh sistem operasi kecuali. Nah, itu untuk soalnya. Kemudian jawabannya bisa kita klik jawabannya ya, misalnya Corel. Saya anggap salah dulu, misalnya saya pilih Windows. Kemudian yang kedua bisa saya klik soalnya. Jadi untuk di
link yang berbeda itu tidak tampil seperti preview yang di awal ya. Jadi dia harus diklik dan dia akan diarahkan ke linknya ini. Yang termasuk perangkat output adalah, nah misalnya jawabannya ini kita benarkan monitor, kemudian bisa kita kirim. Oke, kita lihat skornya. Oke, benar 10 dari 20. Oke, ini bisa kita tutup ya. Anggap siswa sudah menutup. Nah, ini tadi belum saya close. Kemudian ini ada jawaban 2, bisa kita lihat hasilnya di sini. Nah, jadi ini sudah terekap. Kemudian jika nanti teman-teman semua ingin membuat rekapan atau soal yang ada nama, kelas dan sebagainya, teman-teman bisa melihat tutorial saya yang sebelum-sebelumnya, karena di sini saya fokus di pembuatan soal listening saja tanpa membuat identitas terlebih dahulu. Baik sahabat semua, demikianlah tutorial cara membuat soal listening di Google Form. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.